Paduka, anggenipun kula Lelatiwa Dewi Sinta sedaya mboten wonten ingkang ngecewaani wae. Yeay. Pernah waktu itu sempet nangis juga. Wah, nangis. Iya, sempet nangis gara-gara Kenapa? dialognya susah banget. Saudara-saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi di Cerita Sore. Pada sore hari ini kita akan membahas dari cinta hingga cita-cita. Cinta pada apa yang kita pilih dan cita-cita tentang kemana kita ingin melangkah. Pada sore ini saya ditemani Tasya. Dia adalah Gen Z yang masih duduk di bangku SMA. Di usia ketika banyak anak muda masih mencari arah, Tasya sudah berani mencintai satu jalan dan diam-diam sedang menata cita-citanya di sana. Ia mencintai tari Jawa dan wayang orang, bukan sekadar sebagai aktivitas, tetapi sebagai proses hidup yang ingin dia jalani dengan sungguh-sungguh. Selamat sore Tasya. Selamat sore Pak Grego. Apa kabar? Baik. Oke, tambah cantik nih. Terima kasih. Tasya, saya ingin mulai dari bukan tentang cintamu pada tari Jawa ya, tapi Iya. tentang cita-cita di balik pilihan itu. Ya? Iya. Oke, Tasya, ketika kamu menekuni tari dan wayang orang sampai sejauh ini ya, sebenarnya apa sih cita-cita yang sedang kamu bangun di dalamnya? Sebetulnya itu kalau membahas cita-cita awal masuk seni tari itu tuh cuman buat hobi aja. Tetapi setelah aku nekunin, terus setelah aku latihan, setelah aku menjalani prosesnya, itu tuh tari tuh buat aku tuh sebagai tempat berkembang. Wow, Eh, bertumbuh terus- di situ ya. Iya. Saya di situ dapat mengekspresikan diri, belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang kepercayaan diri, lalu ada kedisiplinan juga gitu. Terus sebagai Gen Z yang Pak Grego katakan tadi, itu tuh saya tuh mau menguri-nguri budaya Jawa. Wow, mulia banget ini. Oke, Tasya, tadi dikatakan bahwa ketika Tasya ini menekuni tari Jawa itu ya, itu membentuk karakter mengenai disiplin, tanggung jawab dan sebagainya itu. Di mana kamu dapatnya dari disiplin olahraga? Disiplin dari situ. Kamu dapat dari mana ketika kamu wayang orang tadi itu? Untuk disiplin bisa dari latihan, itu latihan harus tepat waktu, lalu harus pokoknya nggak boleh bolos-bolosan Oke, gitu kalau ya, itu melatih latihan. disiplinnya di situ ya. Melatih disiplin. Kemudian apalagi ada 3 Kalau tadi. tanggung jawab itu tuh kalau dari aku sendiri itu saat latihan itu nggak boleh menyerah. Kalau misalnya udah yakin buat menekuni ya harus tanggung jawab gitu. Baik. Apa pernah terpikirkan mau menyerah gitu dulu? Pernah nggak terpikirkan? Tadi katakan nggak boleh menyerah karena itu tanggung jawab gitu. Iya, sebetulnya pernah. Mungkin setiap orang juga pernah mengalami masa sulit, menyerah, lalu down. Tapi ya Karena tanggung jawab tadi ya, iya, rasa tanggung jawab rasa itu tanggung ya. jawab tuh harus selalu ada. Lalu harus selalu ya pokoknya semangat, gak boleh Wah, menyerah. setuju. Semangat bisa ya. Tasya, kok bisa kamu nyemplung ke tari Jawa itu ceritanya gimana? Kalau tari Jawa itu dari SD sebetulnya udah pernah nari, dari TK malah. Dari TK tuh udah pernah nari, terus pokoknya pentas-pentas gitu di TK. Tapi waktu di TK, di SD itu tuh juga nggak dilanjutin ikut ke sanggar. Tapi waktu di SMP kebetulan ada ekstra tari juga, lalu ikut, lalu
ketemu sama guru yang punya sanggar. Lalu ikut sanggar, didaftarin. Itu sebetulnya enggak daftar tapi aku yang ditarik gitu. Kayak oh kamu ikut aja, narinya lumayan gitu. Terus ikut sanggar dan akhirnya berproses sama guru tari itu. Jadi justru motivasi itu datang dari guru tarinya karena kamu dikatakan kamu bisa, kamu baik, kamu semangat dan sebagainya itu ya. Iya. Ya memang begini ya. Seusia kamu Gen Z tadi ya. Teman-temanmu kan pada TikTok dance ya. Kemudian konser dan sebagainya ya. Iya. Tapi Hip-hop. kamu memang memilih itu ya karena ya sudah sejak kecil kamu dilatih untuk tari Jawa seperti itu ya, gitu ya. Iya, karena menari aja gitu bisa mencintai budaya sendiri gitu. Ya. Lalu apa kata teman-teman? Tasya, kenapa kamu nggak ngikuti jejak-jejak kami anak Gen Z? Kamu kok malah ngikutnya ke tari Jawa, malah ikut wayang orang dan sebagainya? Apa kata mereka? Pernah waktu itu kayak diejek gitu misalnya. Kamu nari aja terus gitu. Nari dapat apa sih gitu. Terus habis itu aku ya bilang ya nggak apa-apa, orang suka, orang hobi ya kan. Dari kecil juga mau belajar, mau berproses karena udah dari kecil juga diajarin nari. Mungkin mama juga dari awalnya kan penari ya. Penari terus akhirnya ikutin jejak mama juga. Oh gitu. Pernah nggak merasa bahwa aku beda sendiri, teman-temanku arahnya ke sana, saya arahnya ke tari Jawa, tari tradisional. Jujur di sekolah juga di kelas tuh cuman aku yang bisa nari Jawa. Oke. Karena nggak ada yang bisa nerusin, maksudnya apa ya? Kayak di sekolah tuh jarang ada yang memilih tari Jawa daripada tari modern. Itu banyak banget yang ikut ekstra modern daripada tari Jawa. Jadi lumayan kerasa. Malah kamu punya diferensiasinya di situ ya. Iya. Yang lain nggak bisa tari Jawa, Tasya yang bisa, gitu kan ya? Iya, terus kalau misal ada pentas, kan seni budaya itu tuh materinya seni tari, terus nanti aku jadi koreonya gitu. Nanti aku juga bisa belajar dari situ, aku jadi koreo, terus bisa ngajarin teman-temannya. Wow. Oke Tasya, mungkin pada satu saat pernah lagi down itu ya. Iya. Lagi down itu. Yang bikin kamu bertahan itu apa? Aku mengingat lagi kenapa kok aku bisa berani memulai. Ya. Itu kenapa. Terus aku harus mengingat gimana susahnya dulu. Dari proses aku yang kaku terus bisa jadi yang seperti sekarang. ya seperti sekarang gitu. Prosesnya cukup panjang, Iya. melelahkan gitu ya. Melelahkan. Masa harus down, harus berhenti gitu aja. Atau bahkan pindah ke yang lain gitu ya. Iya kan. Sayang. Kayak sayang gitu. Nah, terus habis itu aku kan juga harus bisa memaksimalkan gimana misal ada gerak tari yang susah gitu. Harus memaksimalkan gimana cara ngepasin gitu gerakan yang pas, yang enak buat ditampilin gitu, harus juga bisa dipasin. Makanya aku harus tetap semangat. Yes. Punya nggak kira-kira idolanya penari Jawa itu siapa? Idola. Penari Jawa. Didi Ninito. Wow, teman saya itu. Oh iya. Kemarin pentas bareng-bareng sama Didi Ninito ya. Yang nari itu ya di sini. Iya, kemarin di sini. Kemarin ada Bu Yati Pesek juga ke sini. Ya. Kamu udah pulang. Oh. Itu apa yang menarik dari Didi Ninito? Bisa nari ini yang gini di belakang. Wah, itu nari iya. di belakang itu juga. Pokoknya lentur banget. Ya, lentur banget ya. Iya, nggak bisa. Menari dua muka itu ya, yang Iya, terkenal ya itu ya. juga.
Dia bisa menerikan gerakan ke depan sama ke belakang. Latihannya gimana? Pakai cermin apa ya itu ya? Cermin tapi belakang Ngerti ya? lihatnya gimana itu? Nggak Jadi bisa. bayangin nggak bisa. Susah banget itu ya. Bisa gerakannya sama seperti di depan ya gitu ya. Iya, Idolanya. Pernah latihan bareng dengan Didik, Mas Didik? belum. Belum pernah. Belum pernah. Wah, nanti kapan-kapan saya ajak ke sana Boleh. biar nari bareng. Boleh deh. Oke, kalau tadi ngomong-ngomong soal tari, sekarang ngomong wayang orang ya. Oh iya. Wayang orang tuh kelihatannya berat ya, tapi wayang orang itu kelihatannya serius, bahkan dibilang kuno ya. Tapi buat kamu bagian paling kena dari wayang orang itu apa sih? Mungkin yang paling kena itu tuh justru pada ceritanya yang manusiawi gitu. Wow, Kayak di balik kostumnya yang pakem, lalu bahasa yang berat gitu. Mungkin wayang itu tuh berbicara tentang konflik batin, pilihan hidup, kesetiaan, wow. cinta, tanggung jawab. Wah, filosofinya kamu juga ngerti juga ya itu. Tidak hanya sekedar menari saja, tapi sebelum menari mengenal tokohnya itu siapa. Ya, Kamu harus belajar dari situ gitu ya. mengerti alur ceritanya, karakter orangnya, lalu perasaan yang harus kita kemukakan ke orang-orang tuh gimana gitu. Nah, sekarang kemarin saya lihat di YouTube-mu tuh ada kamu sedang menari sebagai Trijoto. Ya, Trijata. Trijoto. Tolong ceritain dikit itu. Kamu menari itu tuh gimana itu? Maksud saya ketika menari membawakan peran Trijoto itu. Trijoto itu wayang yang seperti apa sih karakternya? Kalau Trijoto itu kan sebetulnya keponakan dari Rahwana. Ya. Nah, Rahwana itu buta kan, buta yang dimana mau menjadikan Sinta jadi istrinya. Ya. Lalu si Rahwana ini itu mengutus Trijoto ini buat nemenin Sinta waktu diculik sama Rahwana, Ya. nemenin dari Sinta yang sedih, lalu Sinta yang terpuruk karena jauh dari Rama kan. Ya. Nah, itu harus nemenin. Nah, karakter dari Trijata sendiri itu tuh ceria, lalu lucu, mungkin sedikit ada bercanda-bercandanya gitu. Untuk menghibur Sinta. Iya, untuk menghibur Supaya Sinta. Sinta tidak kesepian. Iya. Terus menurut aku setia dengan kebaikan. Kalau Trijoto itu. Jadi kamu memerankan sebagai Trijoto ya, tahu karakternya Trijoto seperti itu, kamu juga bisa ngelucu gitu ya waktu itu ya. Iya, lumayan. Iya. Oke, itu tadi ngomong Trijoto ya. Coba sekarang saya pengen tahu, tolong diceritakan bagaimana awal kamu masuk ke dalam seni wayang itu tadi, selama ini bagaimana itu? Kalau wayang sendiri itu awalnya kan dari nari Jawa, lalu di Sanggar itu ada pertunjukan untuk memperingati HUT Sanggar. Nah, itu ada pertunjukan wayang orang, lalu aku ditarik buat jadi tokoh. Ya udah, lalu jadilah itu pertunjukan wayang orang. Oh gitu. Waktu itu tokohnya apa? Tokohnya itu Trijoto Oh, itu. Trijoto Ya. itu. Karena first time sih jujur itu. Oh, first time. Iya. Jadi selama ini belum pernah memerankan apa gitu, baru first time-nya dari Trijata First itu time ya. di Trijoto Oke. itu. Itu ngerasa nggak? Itu gue banget gitu nggak? Trijoto Iya. itu. Lumayan karena nggak lumayan sih, karena orang-orang bilang juga itu tuh kamu banget, karakternya tuh kamu banget. Kenapa kamu harus grogi? Kan awalnya juga grogi waktu Iya. memperankan Trijoto itu. Lalu teman-teman tuh bilang, "Ih, kamu kenapa kok kayak grogi gitu? Itu tuh padahal kamu banget deh. Itu tuh kamu bisa meranin itu jadi Tasya sendiri aja, nggak apa-apa. Cuman emang beda nama aja. Itu kamu banget gitu." Oke. Tasya, ketika Anda
berperan sebagai Trijata itu kan pakai bahasa Jawa. Iya. Jawanya pakai kromo inggil ya. Iya. Ngomongnya halus seperti itu. Iya. Kamu paham enggak sih bahasa Jawanya itu? Apa sekedar mengucap aja tapi apa ngerti makna dari apa yang kamu ucapkan, ngerti enggak kamu? Awalnya nggak ngerti waktu Wow. baca naskah. Sudah saya tebak. Iya, Terus? karena kan jujur aku orang Jawa tapi nggak ngerti yang Jawa kerama banget gitu. Nah, makanya dari situ aku nanya ke pelatihnya, ke koreonya buat nerjemahin, lalu diterjemahin, dijelasin ini artinya apa, ini kamu ekspresinya harus gimana, ini keadaannya seperti apa, itu dijelasin. Yang dimana aku bisa meranin dengan baik. Jadi ngerti kalau udah dijelasin gitu. Kan belum lama, masih hangat kata-kata apa yang disampaikan kamu kepada Rahwana atau kepada Sinta gitu. Iya. Dialognya gimana sih? Coba sepenggal aja. Kira-kira Sepenggal. gimana ngomongnya? Bahasa Aduh, jadi Jawanya malu. tadi. Enggak apa-apa, silakan. Nih ya, kalau Trijata Nuwun Dewa Prabu, awit pangestu paduka, anggenipun kula lelatiwa Dewi Sinta sedaya, mboten wonten ingkang ngecewani wa. Apa artinya? Itu artinya tuh aku bersama Sinta itu aku leladi tuh kayak apa ngeladenin Melayani. melayani Sinta itu tuh nggak pernah ngecewain gitu. Pokoknya biar Rahwana tuh puas gitu bilang kayak gitu tuh. Ya. Bagus itu. Terima kasih. Kamu banget itu. Ya soalnya centil-centil gimana gitu. Ya. Tadi dikatakan first time ya. Iya first time. Mau lanjut gak? Nih waktu kemarin ketemu sama temenku juga lagi barusan dibahas gitu. Kamu sebenarnya ketagihan nggak sih sama? Nah itu. Iya ketagihan nggak sih sama wayang orang gitu. Aku bilang aku tuh pengen lagi tapi pengen yang maksimal. Soalnya kemarin tuh latihan cuman singkat banget. Cuman nggak nyampe 1 bulan itu udah langsung pentas. Padahal first time. Ya. Itu makanya mau lagi tapi yang maksimal gitu. Pengen lagi. Padahal latihannya itu capek ya. Iya. Nggak viral lagi ya. Iya. Waktunya lama. Ya. Pernah enggak kepikiran itu? Ngapain sih gue lanjut beginian gitu loh. Saat berproses langsung ya apakah pernah merasa kok susah banget nih sih tariannya. Perannya sebagai Trijata kok susah banget gitu loh. Iya. Pernah waktu itu sempet nangis juga. Wah nangis. Iya sempet nangis gara-gara Kenapa? dialognya susah banget. Kalau untuk gerakan udah bisa lah ngapalin gitu, ngapalin sendiri, belajar sendiri. Tapi kalau dialog kan itu first time dan nggak ngerti gimana caranya ngomong gitu. Makanya nangis terus tanya. Kebetulan temanku ada yang temennya itu tuh dalang. Terus akhirnya belajar sama itu. Belajar. Dan Dalang akhirnya ya? bisa iya. Oh. Itu yang membuat ketagihan apa tadi? Kau pengen balik latihan lagi itu ketagihannya kenapa itu? Ya karena pengen seru. Seru ya? Seru. Berproses sama teman-teman terus suka dukanya bareng itu seneng banget, seru. Kamu berberapa itu latihan itu? Banyak banget itu ada puluhan 50-an ada kayaknya. Cuman kalau tokoh kan cuman beberapa, mungkin 10 gitu. Kemudian apakah ada sahabat atau teman yang seperti keluarga yang kamu latihan bersama-sama ini, ikut menari dan sebagainya punya sahabat yang sama Iya. bersama-sama terus itu sahabat? Ada. Ada itu dulu kan awalnya kan emang aku nggak punya teman di Sanggar, nggak punya teman. Terus ada teman tuh satu ngajak ngomong, nganter jemput gitu, pokoknya kayak baik banget. Cowok? Cewek. Oh. Di
sanggarku cowok tuh cuman dikit banget. Makanya itu satu teman ini tuh satu angkatan, satu sekolah juga. Itu kalau latihan berangkatnya bareng, pulangnya bareng, kemana-mana bareng. Kalau habis latihan nongkrong yuk gitu, nongkrong terus habis itu ya berbincang-bincang bareng. Tapi orang itu udah nggak ada, udah Nggak ada. meninggal. Iya, Kenapa meninggal? karena kecelakaan. Oh, pulang latihan gitu atau? Itu kurang tak, itu dari kayaknya tuh dari kosnya temennya, lalu malam-malam kan itu kayaknya tengah malam gitu. Kecelakaan di Terus jalan itu, kecelakaan di jalan, lalu iya. lintas. Iya, kecelakaan lalu lintas. Sedih banget. Wah, perasaanmu gimana itu? Sedih banget, terpuruk. Itu kan ada berlima. Iya. Ada berlima juga. Ada 4 ini tuh 3 ini tuh kakak-kakak, kayak kakak tingkat gitu. Tapi emang udah kayak kakak sendiri. Nah, terus satu ini satu angkatan. Terus kalau misal lagi kumpul nih berempat, kan udah nggak ada kan ini. Berempat ini kangen sama itu, sama Fani, namanya Fani. Kangen sama Fani. Itu yang sering antar jemput kamu itu ya, Fani itu ya? Iya. Lalu kayak aduh sedih banget pokoknya. Iya ya, yang Kurang rasanya cuman berempat tuh. iya. Kayak kadang cuman berempat nih. Kok kayak kurang satu gitu, siapa ya? Oh, ternyata Fani. Lupa. Saking Oke. barengnya. Ya, kasihan. Tasya, menurut kamu seni tradisi itu harus saklek atau boleh ngikuti zaman? Yang tradisi itu. Kalau tari itu tuh boleh ngikutin zaman, cuman ada pokoknya nilai yang nggak boleh diubah gitu. Apa itu nilainya? Nilai Apa budaya. Budayanya? Iya, budayanya. Lalu itu ada pakemnya. Itu tuh kayak buat jadi identitas gitu, identitas tarinya. Lalu etikanya gitu. Oh ya, itu nggak boleh, nilainya di situ Ya, ya. nilainya di situ nggak boleh diubah. Ya. Kalau diubah ya berubah Itu, total nanti. iya, berubah total nanti. Jadinya filosofinya kan jadi beda. Beda, sudah keluar jalur nanti. Iya. Kalau Tasya misalnya tadi kembali lagi, tadi nilainya nggak boleh berubah ya. Iya. Tapi kalau kamu misalnya dikasih kebebasan ya, pengen bawa tari Jawa itu ke arah mana? Mungkin ke arah yang lebih komunikatif. Itu dalam maksud bukan menghilangkan kepakemannya, tapi itu buat nunjukin gitu cara penyajiannya yang lebih konstekstual. Lebih temanya tuh yang mendekati cara kehidupan sehari-hari gitu. Di era sekarang. Di era yang sekarang gitu. Mungkin lebih terbuka lah sama dunia digital sekarang gitu. Wow. Bisa ngasih contoh kira-kira seperti apa misalnya? Mungkin kalau tari kreasi gitu, menanam padi itu tuh ya gimana ya, kayak menanam padi nanti bisa digambarkan di situ. Lalu Oke. kehidupan sehari-hari, lalu di era yang sekarang misal kita di gempuran apa ya ini, era Teknologi. Iya, Artificial teknologi ini AI. Ya. AI itu bisa diekspresikan di situ. Oh ya. Bisa juga wayang itu bawa handphone gitu ya misalnya. Dulu iya, kan itu. bawanya panah itu. Kemarin kan juga dikembangin yang Trijoto itu. Iya. Enggak cuman pengen yang zaman-zaman dulu gitu, tapi kan bilangnya pengen iPad. Oh. Iya gitu. Sudah ke arah sini ya. Iya. Jadi masuk ke eranya Gen Z sekarang gitu. Iya, pengen iPad, nail art, spa gitu. Jadi Trijotonya mau nail art sama spa Iya. juga ya. Capek Trijotonya.
mau pijet juga. Oke, Tasya. Ada momen-momen apa kira-kira yang terkesan setelah proses yang sudah kamu lalui itu? Momen-momen itu aku jadi punya keluarga lagi di dalam tari itu. Oke, Aku punya komunitas. komunitas Ya, yang dimana aku selalu bareng sama mereka sampai guru tari itu dibilang waktu mau parkir nih ya, mau parkir ke dalam suatu acara, parkirnya bilang gini, itu mamahnya tolong dibilangin buat parkirnya agak maju ke depan. Jadi kayak seakan-akan anak-anaknya gitu. wow. Udah kayak keluarga banget gitu, kayak anak-anaknya guru tari itu. Terus ada saudara. Lalu mungkin momen-momen yang terkesan itu tuh yang kalau kita keluar kota itu bisa aku inget terus, itu seru-seruannya, barengnya sama teman-teman, nginepnya, keluar malam-malam jam 12 jalan kaki gitu. Pernah waktu itu ke Cirebon, itu dari mana ya? Pokoknya dari hotel itu terus ke alun-alun Cirebon sekitar 2 kilo itu jalan kaki jam 12 malam. Seru ya. Iya, itu seru banget. Tasya, mestinya dari sekian lama kamu menari atau bermain wayang orang dan sebagainya ya. Pengalaman apa saja yang kamu dapat selama kamu menari? Pengalaman yang aku dapat tuh ya ada susah, seneng, itu jadi satu pengalaman yang dimana aku harus dihadapi dengan segala kesulitan, itu harus berproses dengan apa ya, prosesnya panjang, lalu nggak boleh pantang menyerah. Itu pengalaman yang aku rasakan, itu selalu aku kenang, aku jadikan pelajaran hidup. Bisa mandiri, Iya, bisa membuat mandiri. Karena ada persoalan harus diatasi gitu. Kan Iya, nggak telepon persoalan. mama atau telepon papa gitu nggak? Iya, enggak. Diatasi sendiri bisa ya? Dia bisa. Wow, itu pengalaman yang sungguh-sungguh berkesan ya di situ ya. Iya. Karena mama kan juga sibuk, bapak juga sibuk. Jadi harus bisa sendiri. Yes, sip. Tasya, ini ada Genzi yang nonton nih di podcast kita ini, ya. Iya. Mereka lagi bingung nih, mau jadi apa, mau ngejar apa, atau apa sih yang mereka mauin gitu ya. Kamu pengen bilang apa sih pada mereka? Kalau ada yang mau ngejar apa, mau jadi apa gitu, apa ngomongmu? Kalau ada yang dituju itu harus diniatin, harus selalu berusaha, jangan bandingkan highlight kalian dengan orang lain. Setuju, ya itu ya. Itu. Pokoknya harus percaya sama diri sendiri. Wow, keren. Jangan pantang menyerah pokoknya. Wah, ya. Baik Tasya, kita sudah cukup berbincang-bincang lama. Terima kasih. Iya. Berbagi pengalaman, berbagi cerita. Iya. Terutama anak Genzi yang suka kesenian tradisional, suka wayang orang dan sebagainya, bisa menginspirasi teman-teman yang belum punya pegangan mau kemana mereka. Ya, terima kasih Tasya ya. Oke. Sama-sama. Saudara-saudara sekalian, dari cerita sore hari ini kita belajar satu hal yang sederhana, yaitu bahwa cinta itu tidak selalu tentang perasaan, tetapi tentang kesetiaan pada proses. Dari cita-cita bukan selalu tentang seberapa tinggi kita melompat, melainkan seberapa jauh kita mau berjalan. Tasya mengingatkan pada kita bahwa memilih jalan yang tidak ramai bukan berarti salah arah. Kadang justru di sanalah kita menemukan diri kita yang paling jujur.
Untuk kamu, Jensi yang sedang menonton podcast ini dan masih bertanya-tanya tentang dirimu, tentang hidupmu, tidak apa-apalah kalau kamu belum sampai. Yang penting, kamu tahu apa yang kamu cintai dan berani merawat cita-citamu pelan-pelan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani cerita sore hari ini. Selalu sehat dan semangat bisa.